Anda kembali bersama kami dalam special talk show Pilkada Jember 2024 bersama Pak Endi dan juga Gus Firjon. Pak Endi, ketika nanti terpilih, apakah pemerintahan Pak Endi dan Gus Firjon ini bisa dirasa efektif mengingat satu parpol pengusung yang awalnya mendukung di PDIP begitu dan juga ada Partai Umat yang menyusul menjadi koalisi. Bagaimana? PDI Perjuangan itu adalah partai yang luar biasa. Dan PDI Perjuangan adalah bagian yang menyelamatkan demokrasi yang ada di Jember. Salah satunya kemarin. Karena dari PDI Perjuangan lah kami bisa maju. Yang awalnya dianggapnya terjadi kota kosong. Tidak ada pilihan. Bahwa bahkan di pilkada ini yang membiayai adalah rakyat Jember. KPU dan Bawaslu adalah pakai APBD. APBD-nya uang Jember. Uangnya masyarakat Jember. Jika tidak ada pilihan, bagaimana orang berinvestasi untuk berpilih untuk sesuai konstitusi, rakyat Jember ingin memilih, tapi kota kosong. Tapi apa terjadi? Dengan keputusan MK, luar biasa kita memberikan doa MK terus hebat, memberikan independensinya yang luar biasa, dan menjaga marwah demokrasi, dan itu diwujudkan di Jember. PDI Perjuangan memberikan pada kami. Dan tentunya, kekuatan PDI Perjuangan adalah kekuatan di marhanya. Mereka adalah salah partai yang memang peduli dengan wong cilik. Sesuai dengan kami. Bahwa proyek yang kami lakukan di Jember ini, sesuai dengan Mars yang sudah kami bikin, bahwa tentang bagaimana tentang masalah kemiskinan. Bahwa kemiskinan itu adalah belenggu dari penderitaan. Itu adalah kalimat syair kami. Dan itu adalah marhen di sana. Bagaimana kita menyelesaikan masalah problem-problem wong cilik, problem-problem sosial, masalah ekonomi, kesejahteraan, itu ada di PDI Perjuangan. Maka klik di kami di situ, Mbak Wia. Mantap nih. Jadi ini semua karena Gusti Allah semua yang melakukan, yang memberikan kesempatan kepada kami. Tentunya kami tidak akan sia-siakan itu. Maka dengan PDI Perjuangan yang menjadi cover kami untuk bisa maju, tentunya di dalamnya adalah perjuangan untuk rakyat Jember. Rakyat Jember. Dan ini memang misi kami. Misi kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat Jember yang sesuai dengan misi-visi yang ada di PDI Perjuangan. Oke, baik. Ke depan, strategi apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari parlemen, Pak Endi? Kalau misalkan partai pemenang saja tidak ada dalam koalisi Anda. Kami memberikan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang jadi cita-cita seluruh partai yang ada di Jember. Kami akan sajikan untuk partai-partai mereka semuanya. Mereka pasti punya niatan yang sama untuk perbaikan Jember dong. Tentunya kami dengan kekuatan Jember yang ada, dengan kebutuhan masyarakat, pasti, dan itu parlemen manapun, didukung dengan manapun, pasti selama itu bermanfaat untuk orang Jember, insya Allah mereka semua akan mendukung. Saya nambahin mungkin ya? Boleh, silakan. Bisa nambahin ya? Oke. Pilkada ini saya kira hanya bagian dari cara untuk mencari pemimpin. Artinya ini sebuah permainan. Karena itu sungguh-sungguhlah bermain. Jangan bermain sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah bermain. Sungguh-sungguhlah bermain. Jangan bermain sungguh-sungguh. Artinya hanya dalam kontestasi pilkada ini saja berbeda pilihan. Tetapi ketika sudah selesai pilkada, saya yakin mereka yang ada di partai-partai lain itu punya mindset negarawan. Artinya apa? Pengabdian untuk masyarakat. Tidak lagi kemudian setelah selesai masih tetap tidak duduk bersama. Ini untuk rakyat. Ibaratnya sepak bola. Begitu selesai permainan, ya rangkulan, Pak. Yang lain bisa duduk bersama. Inilah yang membuat kami yakin bahwa nanti di parlemen pun ketika ini untuk kepentingan rakyat, kepentingan semuanya, saya yakin ini mereka juga akan mendukung. Kalau soal upaya, ini jawabannya Gus Firjon ini jawaban pengalaman, Mbak Bia. Beliau pengalaman 3,5 tahun bersama saya kemarin ya. Kami ada 5 atau 6 pengusung kemarin kami yang tahun periode 6 pengusung periode pertama itu. Mereka semua mau pengusung maupun tidak pengusung semua mengkritisi semua yang kami kerjakan. Mengkritisi itu Pak luar biasa, mengkritisi itu buat kami. Kami tidak pernah melawan kritik apapun dari teman-teman dewan. Tapi akan kami tunjukkan dengan kinerja. Apa yang terjadi? Hasilnya bagus. Karena kritisi dari teman-teman dewan itu, esensinya adalah menyempurnakan kami. Begitu. Itulah cara kerja kami. Makanya Gus Firjon sangat yakin. Begitu ini selesai, loh, mereka sifat kenegarawan kawan-kawan itu luar biasa. Teman-teman dewan top pokoknya.
Nah, terkait dengan upaya nih Pak Hendi Gus Dur Jawa untuk pemenangan di pilkada tahun ini, tentunya harus ada yang berbeda di pilkada 2020 ya. Apa saja nanti yang menjadi strategi? Ya, saya rasa saya harus ambil hati rakyat dong. Apa yang sudah kami lakukan kemarin Mbak Pia, kami sudah bagikan buku saku, buku kinerja. Bukan saya bagikan kepada tokoh-tokoh saja. Kalau tokoh-tokoh pasti sudah, tokoh masyarakat, tokoh ulama, semua dari kalangan berbagai suku, keagamaan apapun kami share semua. Dari saya sendiri langsung saya share. Saya share semua hasil kinerja kami. Kami share ke teman-teman sejawat, kawan-kawan, tetangga kami bagikan. Itu adalah bagian kami pengabdian kepada masyarakat selama 3,5 tahun. Inilah hasilnya. Tentunya untuk strategi berikutnya, mereka akan pasti menilai dengan hati yang jernih bahwa ini masih belum selesai. Saya ingin sekali lagi dan mereka pasti ingin mendapatkan manfaat lebih dari buku yang mereka terima itu. Oke. Pak Hendi, di pilkada 2020 banyak sekali relawan pendukung JMD dan juga Gus Wirjawan, dan apa kabar mereka di barisan saat ini? Dan kami dengar mereka tidak sulit lagi dan mendukung lawan. Betul seperti itu? Makanya ini satu euforia yang bagus. Kemarin itu saya sampaikan bahwa selama kami bekerja, begitu kami jadi, tentunya kami speed dengan kecepatan tinggi untuk memperbaiki seluruh problem yang tak normal di Jember. Salah satu contoh yang itu dari institusi ya, aspek legal saja, kita di penilaian opini dari BPK, mempertanggungjawabkan keuangan APBD, posisi kita opininya disclaimer. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, gila itu. Kita pada saat itu kita terima itu Mbak. Kita jadi, duit gak ada, gaji gak ada, gak ada semua. Bagaimana ini? Sementara relawan kami menunggu, Pak, apa ini hasil kerja berikutnya? Nggak sempat kita melakukan hubungan yang lebih dekat lagi, yang lebih kontinu, nggak sempat. Kami pelayanan dulu. Kami pelayanan ke masyarakat dulu. Nah, untuk sekarang, teman-teman akan berpilih ke tempat lain, itu bagus-bagus saja, itu sah-sah saja buat kami. Tentunya saya yakin kawan-kawan dengan buku yang sudah kami bagikan itu, itulah buku kinerja. Oh, kami bekerja 2,5 tahun ya, dapatnya ini, monggo silakan dinilai di situ. Saya yakin mereka meskipun kemana-mana, tapi saya yakin hatinya tetap bersama saya dan Gus Wirjawan. Oke, baik. Menurut Pak Hendi ataupun Gus Wirjawan, di antara dua ini, kekuatan mesin partai atau elektabilitas, popularitas dari calon gitu, mana yang paling kuat dan menentukan? Ya dua-duanya. Kalau saya, beliau menyampaikan dua-duanya. Kalau saya adalah kekuatannya ada dari rakyat Jember. Karena rakyat Jember sudah sangat pandai, sangat pintar memilih dan melihat kemanfaatan. Buku yang kami berikan, itulah buku pertanggungjawaban. Biasanya kalau mau pilkada gini, buku pertanggungjawabannya kan disimpan nih. Kami buka, kami sadar kalau kekurangan itu ada. Gus Wirjawan sadar kekurangan itu ada. Manfaatnya kurang banyak, ya memang waktunya pendek. Ayo kita tambahin lagi, kurang banyak saja. Gitu. Itu adalah bagian keterbukaan. Maka elektabilitas, popularitas pasti menyatu pada hati masyarakat. Baik. Gitu. Maka sandaran kami kepada masyarakat. Jadi ada manfaat yang dirasakan secara umum, ada yang dirasakan secara personal. Misalnya seperti jalan dan sebagainya. Ini siapa yang akan mengingkari kalau kemudian perjalanan ini semakin lancar karena infrastruktur dibangun, irigasi dan sebagainya. Juga ada yang personal, seperti RTLH, kemudian bansos dan sebagainya. Itu pasti Cikeren. Itu bahkan ada testimoni dari seorang yang tunarungu. Nah, ini sangat merasakan manfaat daripada Cikeren ini ketika ibunya sakit, dibawa ke rumah sakit hanya menunjukkan KTP, itu gratis 0 rupiah. Dan itu yang dirasakan oleh, kembali lagi nanti kepada nurani. Ya, orang bolehlah kemudian kekurangan-kekurangan kami itu memang kita akui ada. Nah, tetapi saya yakin orang tidak akan menutup sebelah mata. Bukan lagi kemudian kalau nampak kekurangan sedikit kemudian menghapus semuanya, itu adalah orang yang tidak memiliki hati. Oke. Ya. Kembali ke 2020 pilkada Pak Hendi dan Gus Wirjawan pertama kali begitu dibatasi karena ada pandemi COVID-19 dan partisipasi pemilih ini jauh dari yang ditargetkan oleh KPU. Data yang kami terima hanya sekitar 756.000 orang yang ini tidak memilih begitu. Dan untuk
tahun ini di pilkada ini apa yang disiapkan untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilihan? Saya yang sekarang kembali lagi bahwa TPS yang ada sekarang 4.000 lebih ya. Itu sudah sarana prasarananya sudah bagus. Waktu itu sarana prasarananya nggak bagus, Mbak. Untuk menuju ke TPS jalan rusak semua. Capek lah, nggak ada lampu, resiko semuanya. Kalau sekarang mulus semua, kayak mulusnya pipinya Pak Haji Endi sama Gus Firson. Jadi kalau menuju ke TPS semua tak ada halangan lagi untuk menuju ke lokasi. Yang kedua, sarana prasarana itu penting. Yang kedua, tentang transportasi. Transportasi sekarang sudah sangat mobile semua ke seluruh lokasi-lokasi TPS. Mungkin 1-2 TPS saja yang masih pakai kuda, karena itu lokasinya tidak bisa dibangun, karena itu lahannya milik instansi yang di luar Pemkab Jember. Dan itu langsung pakai kuda. Itu nggak bisa lagi dibangun itu, karena memang punya institusi yang lain. Dan kami berharap dengan hasil yang ada sekarang, saya berharap warga ini ambil hak untuk bisa datang ke TPS. Harapan saya minimal bisa 65-70% itu mereka semua bisa datang ke TPS. Itu harapan saya ke depan. Oke, baik. Di tahun 2020 Anda unggul atau menang dengan suara 489.794 suara atau 46,60%. Di pilkada tahun ini berapa target yang ingin dicapai? Ya, dan harus targetnya menang dan menang sekali. Sesuai dengan nomor urut. Ya, menang dan menang sekali. Oke, baik. Banyak yang bilang kekuatan ada yang berkurang sekarang. Terlihat dari beberapa keluarga yang mencalonkan diri di pemilihan legislatif yang tidak lolos begitu. Bagaimana menurut Anda, Pak Edi? Itu bagian dari kembali lagi demokrasi yang tunjukkan ke keluarga saya. Keluarga saya kemarin ngambil seluruh partai, bermacam-macam partai. Kami kasih kebebasan. Saat itu mungkin Mbak Pia mungkin tahu bahwa di keluarga kami terjadi politik dinasti. Nggak ada dinastinya. Kami cuma kenal dinasti Ming aja di China sana. Di keluarga kami nggak ada dinasti. Yang ada adalah kebebasan di tempat kami. Dan kami tidak sedikit pun ikut serta di dalam pemenangan anak-anak saya. Itu adalah bagian experience mereka di dalam perjalanan kehidupan. Kalau ingin menang, raih hati masyarakat. Itulah pelajaran yang Bupati Jember saat itu kepada keluarga kami. Ya. Baik, jika nilainya diambil dari demokratis di keluarga begitu ya. Tapi bagaimana dengan etika politiknya? Apa yang dikeluarkan berbeda begitu? Mereka akan dewasa dengan perjalanan. Anak saya semua ikut, masih punya 6 kali pilkada, Mbak. Anaknya masih muda banget. Masih bisa ikut pilkada berikutnya, gagal, ikut lagi. Gagal maning, silakan 6 kali kesempatan. 30 tahun anak saya masih bisa ikut pilkada. Kita lihat aja mereka. Ini adalah bagian perjalanan hidup mereka. Sama dengan saya tadi di awal lah. Anda tanya, saya bekerja apa? Saya insinyur sipil. Saya punya keahlian yang mentok untuk dengan tentang sipil. Tapi kami kerja macam-macam. Saya jual baju juga sekarang. Di mana yang dipilih? Yang menghasilkan saja. Itu adalah pilihan-pilihan. Nah, ini yang juga tak kalah menarik, Pak Edi Gus Firson, terkait dengan pandangan Anda terhadap sosok Bapak seperti apa. Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, Special Talk Show Pilkada Jember 2024 akan kembali usai jeda.